Oke. Terima kasih. Waktu saya berikan kepada Mbak Yohana Silviani. Untuk Mbak Yo, dipersilakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Elang. Selamat malam Bapak, Ibu, Mas Mbak. Dalam acara Sepiring kita, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama dengan Bu Dewi Hadi, narasumber cantik kita, yang sudah hadir nih tepat pukul 7. Baik, saya akan memperkenalkan dulu Bu Dewi Hadi ini. Beliau merupakan konsultan personal branding, merupakan konsultan UMKM, dan konsultan BUMDes. Jadi kita akan mendengarkan narasumber yang sangat tepat untuk istilahnya sebagai apa ya namanya, untuk mengasah skill kita sebagai pelaku UMKM. Kemudian Bu Dewi ini merupakan alumni dari Fakultas Geografi UGM dan tengah menempuh S2 di Fakultas Ekonomi UI. Sudah lulus, Mbak? Oh, sudah lulus. Selamat ya Bu Dewi atas S2-nya nih gelarnya. Kemudian beliau merupakan CEO dari Elvira Management, kemudian founder sekolah BUMDes Elvira Management, inkubator bisnis Plut Dinas KUMKM DIY, dan merupakan volunteer Yayasan FM Surya Winoto. Baik, itu perkenalan singkat dari Bu Dewi. Kita akan belajar bersama-sama mengenai mindset seorang pengusaha, bagaimana pelaku UMKM ini akan harus mempunyai mindset yang seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama dengan Bu Dewi. Jadi nanti saya akan membacakan aturan dari webinar kali ini. Jadi saat narasumber atau Bu Dewi nanti akan memaparkan materi, kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan bertanya, tapi di kolom chat. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Bu Dewi sudah selesai memaparkan materi, nah nanti bisa open mic. Kita diskusi santai saja ya Bu ya, seperti apa yang diinginkan, nanti diskusi santai, jadi bisa lebih masuk materinya, jadi lebih teringat oleh kita semua. Begitu saja Bu Dewi, kita bisa mulai webinar kali ini, sepiring kali ini. Baik, ini sudah ke saya ini? Ya. Silahkan, Oke, Bu. terima kasih. Ya, baik. Selamat malam Ibu-ibu semuanya. Ada berapa Ibu-ibu di sini? Ada berapa ini? Selamat malam. Malam, Mbak Dewi. Selamat malam, Bu Dewi. Malam, Bu Dewi. Mana? Mau di-share ini materinya sekarang, Ibu Dewi? Oh, siap. Oke. Sudah? Sepertinya ada kendala sinyal dari Bu Dewi, Mas Elang. Oke. Bu Dewinya terkendala sinyal. Ya, halo. Halo, Mas Halo, Elang. Bu Dewi. Iya, Ya. sebentar. Ada kesalahan teknis ini sepertinya, sebentar. Saya ganti pakai Iya. HP aja ya. Oke. Oke, baik. Sebentar ya, ini saya matikan dulu. Ya, Bu. Saya pakai HP aja ya, biar aman ya.
Iya, Bu. Bentar, Mas. Halo, Mas. Ya, Oke, baik, siap. Saya tutup Siap, saja ini. Ternyata laptopnya ini sedang masalah. Hmm. Saya tiba-tiba sumuk, Mas. Kenapa itu ya, Bu ya? Iya, ini kenapa ini laptopnya? Kayaknya perlu dilem biru deh ini deh. Baik, Wah, oke. itu. Iya, ya, oke, baik. Saya lanjutkan ya. Iya, Saya Bu. wajahnya kok nggak kelihatan ya di sini ya, di layar ini ya. Baik, Ibu-Ibu sekalian, silahkan nulis di kolom chat dengan siapa saya bicara dan usahanya apa dan serta sudah berapa lama. Silahkan, saya beri berapa hitungan ya? 20 hitungan. Yuk, let's go. Silahkan ditulis di kolom chat dengan siapa saya bicara, kemudian produknya apa, dan sudah berapa lama. Silahkan. Let's go. Udah. Yuk, masih kurang 32 orang, baru Mbak Santi. Oke, Mbak Lina. Oke, Mbak Priska. Oke, lanjut. Siap. Let's go. Oke, let's go. Siap. Yuk. Siap, silakan. Lanjut. Oke. Baru. Oke, siap. Oh, namanya bagus nih, bintang snack nih. Oke. Kalau Mas Elang sendiri usahanya apa, Mas? Saya ada percetakan kaos, Bu. DTG Printing. Oh, Tadi ikut jawab di gitu. atas. Oh, sudah ya? Iya. Oke, siap. Baik, oke. Sambil menunggu yang lainnya, saya ingin tahu nih, teman-teman yang ada di sini apakah sudah tahu apa itu mindset dari entrepreneur? Karena sebelum kita bicara tentang mindset wirausaha, kita perlu tahu dulu mindset entrepreneur itu apa. Boleh dong next, sambil sekalian kenalan siapa saya. Tadi sudah sedikit dikenalkan sama Mbak Yo, siapa saya. Boleh next, Mas Elang? Nanti Mas. Oke, itu saya. Kalau tadi yang poster saya tadi itu ketika umur saya 40 tahun. Kalau yang sekarang ini umurnya 48 kalau yang ini. Tapi ini cuma angle pinter angle lagi, Mas. Jadi ketok ye gitu ya. Nah, saya sudah berkecimpung di dunia perkonsultanan UMKM itu sudah sejak tahun ya kurang lebih 11 tahun dan kebanyakan dari UMKM itu adalah persoalannya di SDM. Kenapa bisa begitu? Nanti kita ngobrol lagi. Oke, itu seperti itu saya. Next, Mas. Next. Iya, itu saya di berbagai kegiatan. Oke, disclaimer ya sekarang ya. Yuk, apa itu disclaimer? Oke.
Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, 2 jam yang akan datang kita akan sharing pengetahuan, bukan tentang benar dan salah, bahwa saya juga sedang belajar, begitu juga dengan ibu-ibu yang ada di sini juga sedang belajar. Ini adalah perjalanan dari proses pembelajaran kita. Yang nulis adalah ini. Ini sharing tentang, bukan tentang salah dan benar, tapi ini sekedar sharing bahwa saya juga sedang dalam masa belajar. Begitu juga saya di sini tidak ada guru, tidak ada murid, karena semuanya berfungsinya sama. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid. Nantinya saya juga akan belajar banyak dari ibu-ibu dan bapak sekalian yang ada di sini. Baik, next Mas Elang. Ibu. Terima kasih loh Mas Elang sudah mau direpotin. Boten kok, Bu. Oke, baik. Kita bicara mindset nih. Mindset itu pola pikir yang nanti Mas kebablasan. Kebablasan, Bu. Sorry, Bu. Oke, siap. Mindset itu adalah pola pikir yang dapat menentukan keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Nah, ketika kita bicara mindset, mau kita bicara sesuatu yang sudah kita yakini dan sudah ada di dalam kepala kita. Kita sudah tahu tentang hal itu sejak lama, kita sudah tahu tentang keyakinan itu sudah sejak lama, dan itu akan membawa menjadi fondasi ke arah mana kita nanti akan berjalan. Oke, next Mas. Ya. Kita bicara tentang mindset entrepreneur. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bahwa mindset entrepreneur itu buat mereka yang punya usaha aja. Mindset entrepreneur itu untuk mereka yang jadi UMKM, jadi pengusaha. Tidak. Mindset entrepreneur itu adalah seperangkat keyakinan. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi karyawan, kita juga perlu punya mindset entrepreneur. Gitu, ibu-ibu sekalian. Next, Mas. Oke. Kenapa kemudian saya beberapa kali mengatakan bahwa kita perlu punya keyakinan kuat untuk melakukan sesuatu. Kalau kita nggak yakin, kalau keyakinan kita nggak kuat, kita nggak bisa jalan kemana-mana. Gitu. Oke. Nah, di sini ada 3 pilar UMKM, yaitu adalah produk, proses, dan people. Udah, UMKM itu terus yang dibahas. Kalau nggak produknya, kalau nggak prosesnya, kalau nggak people-nya. Kemudian kalau misalnya kita pingin tahu, pingin paham, pingin sukses, ya udah kita pahami produk kita pahami prosesnya, kita sebagai manusia kita juga mengerti apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pahamkan, dan apa yang kita rencanakan. Nah, next Mas. Nah, mindset wirausaha. Next coba. Ini Mbak Santi Yoga, Mbak Santi Wonosari, kemudian Mbak Siska, Tiwul, siapa lagi ya, itu udah hafal ini. Mindset wirausaha, 1, mindsetnya terbuka. Kita bukan meng-create produk, tapi meng-create value. 3, kita mampu mengkalkulasi resiko. 4, kita berinovasi berkelanjutan. Yang kelima adalah persisten. Kita mulai dari yang pertama. Mindset terbuka. Mindset terbuka itu artinya kita bersedia untuk menerima feedback dari orang lain. Kok iso? Gak bisa loh Bu, kayak kita tuh kadang-kadang kalau misalnya diajak ngomong sama orang itu ini mak cikrik-cikrik gitu. Apalagi kalau kita dikritik sama orang, rasanya nggak enak gitu loh. Nah, kalau misalnya kemudian kita sudah berniat nawaitu, bismillah atas nama Tuhan, kita akan melakukan wirausaha, mindsetnya terbuka. Artinya apa? Kita bersedia menerima feedback dari orang lain, kita bersedia untuk menerima kritikan dari orang lain, tapi tidak sekedar itu. Mindset terbuka itu artinya kita sudah membuat well plan nih. Ketika tiba-tiba ada orang memberikan kritik, ya kita terima. Ada yang kita rubah dari perjalanan ke depannya. Oke. Yang kedua, meng-create value, bukan meng-create produk. Nah, apa itu artinya? Kita meng-create nilai tambah dari produk kita. Kita memberikan nilai tambah dari apa yang kita lakukan, apa yang kita jual. Kita memberikan nilai tambah dari apa yang kita kerjakan. Contohnya tadi sebelum ada acara ini berlangsung, saya sempat ngobrol dengan Mbak Yo. Appreciate sekali dengan apa yang dilakukan Mbak Yo, moderator kita pada malam hari ini. Beliau berhasil membuat bimbel dengan model online. Jadi bagaimana kemudian Mbak Yo meresiliensi usahanya dengan meng-create value atas usahanya, kita pakai sistem online dalam hal belajar mengajarnya.
Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian, silahkan menulis lagi di kolom chat value atas produknya. Yuk, yang sudah tahu silahkan langsung ditulis. Mbak Santi Yoga mungkin bisa yang nomor 1 nih. Value atas jamunya. Mbak siapa lagi ya? Siapa ya? Mbak Santi yang dari Wonosari. Silahkan diketik value-nya atas produknya. Silahkan. Yuk. Kita tidak meng-create produk, tapi kita meng-create value atau nilai tambah. Monggo, silahkan. Oke, next. Wih, keren sekali ini Pak Heru. Oke, next. Siap, lanjut. Ayo, lanjut. Silahkan, yang lainnya. Yuk, we are not create product, we are create value. Dengan Anda semua sebagai UMKM, itu kemudian memahami value atas produk Anda, maka kita mau ada apa aja, kita bisa langsung memberikan produk turunan. Yuk, let's go. Yang lainnya. Mas Teus, jahitan rapi, value. Itu biasanya, nanti nanti kita cermati ya. Oke, yang lainnya. Silakan. Yuk, kita meng-create nilai tambah atas produk kita. Next. Ayo Mas Elang. Mas Elang mana nih? Value-nya atas produknya. Desain custom, keren iso Mas. Desain custom satuan ya. Kualitas produk, oke. Keren Mas. Iya Bu, berapa Mas makasih harganya Bu. kaosnya itu yang satuan? Gambar depan saja 95.000 Bu, gambar depan belakang 135.000. Karena satuan ya Bu ya. Aku pesen ya, besok ya. Ya nanti ya Bu. Siap-siap Oke, Bu. yang lainnya ayo. We are not create product, we are create value. Dengan kita meng-create value, apa yang kita dapatkan? Kita lihat diferensiasi atas produk kita dengan kompetitor kita. Satu. Yang kedua, kita menjadi produk yang dicari. Ya, yang kedua. Apa yang pertama tadi, Mas Elang? Kita terlihat berbeda dari kompetitor kita. Yang kedua, kita akan dicari oleh calon konsumen kita. Yang ketiga yang terpenting, kita tidak perlu capek-capek nyari konsumen yang loyal. Karena mereka tahu value atas produk kita. Nah, gitu Mas Elang. Kalau mau pesen kaos satuan, Mas Elang itu jagonya. Regane murah, customize, cocok, gambarnya api. Kan gitu ya Mas Elang ya? Iya Bu, pengennya seperti itu. Iya, insya Allah. Amin, Yang ketiga, yang ketiga kita mampu mengkalkulasi resiko. Artinya apa? Oh, atau gini Bu Dewi, saya punya modal 10.000. Apakah kemudian yang 10.000 itu kita sampaikan menjadi modal keseluruhan atas produk saya? Tidak. Oh, kalau misalnya kita mampu mengkalkulasi resiko, berarti saya pindah dari Jogja, kemudian ke kota lain dengan produk yang sama, bedol di sak keluarga. Apakah seperti itu, Bu Dewi? Bisa jadi. Atau Bu Dewi, apakah saya perlu berganti produk untuk kemudian saya bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak? Bisa jadi. Artinya mampu mengkalkulasi resiko adalah tujuannya apa dulu kita dalam berwirausaha. Kalau misalnya kemudian kita tujuannya apa, dapat cuan tok, ya wes entuk cuan, yang penting dodolan. Tadi siapa tadi ya Mas Elang ya? Apa-apa tak dol Mas Elang, yang penting untuk duit. Oh, iya. Tadi siapa Mas? Bu Ati, Bu. Nah, kalau tujuannya itu duit. Kalau kemudian kita ingin terlihat bahwa produkku ki apik loh. Kayak apa ya? Kalau misalnya kita beli tas ya, kita beli tas di toko mana ya? Sing neng Amplas itu, toko Bucini apa ya Mas Yo? Apa itu toko yang tasnya regane 3 juta, 4 juta? Wah. Itu pegawainya itu mesti pakai kaos tangan. Kemudian mempersilahkan misalnya pakai tasnya itu silahkan Bapak Ibu dilihat tasnya, gitu kan? Bandingkan misalnya kemudian kita mau beli tas di pasar Beringharjo, lain jupuk ya meng sembarangan, nyoh dan lain sebagainya. Karena value-nya yang tidak ada, kayak gitu. Kemudian mampu mengkalkulasi resiko di sini itu apa kalau gitu Bu Dewi? Kita tahu resiko apa yang ditimbulkan manakala kita melakukan sesuatu perubahan atas usaha kita. Saya ulangi ya, mampu mengkalkulasi resiko itu artinya adalah kita mampu kemudian bersiap dengan apapun yang terjadi atas perubahan dari UMKM yang kita jalani sekarang ini. Resiko apapun, let's go.
Jadi kita mau melakukan perubahan apapun, kita melakukan move apapun, kita siap dengan segala resiko. Ganti brand, ganti produk, tambah modal, pindah gon, let's go. Asalkan kita tahu resikonya seperti apa. Nah, yang keempat, inovasi berkelanjutan. Artinya apa? Kalau misalnya inovasi yang berkelanjutan itu artinya kita memanfaatkan dua hal. Apa itu dua hal? Yang pertama, dari dalam dan kemudian dari luar. Resources dari dalam diri kita itu apa? Resources dari luar diri kita itu apa? Kalau misalnya lebih dalam lagi ya, Mas Elang dan teman-teman sekalian, inovasi berkelanjutan yang kita manfaatkan dari dalam diri kita itu yang penting kita sadar konsep diri kita itu apa saja. Yang pertama konsep diri kita ya. Yang pertama self esteem kita itu mantap. Yang kedua self confidence kita itu ada. Yang ketiga self efficacy kita itu mantap juga. Self esteem itu apa? Self esteem itu apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Awak dhewe wedok, Mas Elang lanang. Saya Bu Dewi rumahnya sini, anak iki, bapak iki, ibu iki, wes itu wes ora iso diilangi kabeh. Itu sudah dari sononya. Yang kedua, self confidence. Self confidence itu adalah dulu ketika saya lahir ceprot, saya tidak bisa bahasa Inggris. Dulu ketika saya lahir ceprot, saya nggak bisa nyetir mobil. Dulu ketika saya lahir ceprot, saya tidak bisa membuat PPT. Dulu ketika saya lahir ceprot, saya tidak bisa bicara seperti ini. Tapi ketika saya kemudian tahu ada self-confidence, saya bisa belajar itu semua. Nah, yang ketiga, self-efficacy. Self-efficacy itu apa? Self-efficacy itu adalah kita yakin dengan rencana yang kita lakukan dan kita sanggup akan melaksanakannya. Self-efficacy itu diantaranya misalnya kita sudah tahu nih value kita apa. Kita sudah bisa mengkalkulasi resiko dan kita juga sudah mampu membuat perencanaan dan kita yakin dengan perencanaan yang kita lakukan. Nah, inovasi berkelanjutan tadi yang pertama adalah kita mampu memanfaatkan resources dalam diri kita. Yang kedua, kita mampu memanfaatkan resources dari luar diri kita, berinovasi. Kita mampu melakukan banyak hal. Kalau misalnya ibu-ibu sekalian di sini langganan Gojek atau Grab, itu bagaimana dua raksasa itu saling kebut-kebutan. Dan saat kemarin itu ketika ada GoFood diprotes, akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali orang kemudian beralih ke Grab karena ternyata dari yang GoFood itu yang Gojek ada tambahan biaya aplikasi, ada tambahan biaya parkir, ada tambahan ini itu. Akhirnya kemudian mereka pindah ke Grab. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan UMKM, alhamdulillah. Yang diuntungkan mereka yang punya warung. Gojeknya ya udah ditinggal, kita beralih ke GrabFood, kita beralih ke ShopeeFood, tidak apa-apa. Nah, inovasi berkelanjutan itu adalah manakala ada perubahan yang signifikan dari luar. Ada perubahan yang signifikan dari luar, sehingga mindset kita yang sudah terbuka, kita bersiap dengan itu semua. Nah, insya Allah ketika inovasi itu sudah bisa kita lakukan, yang penting itu adalah kita merespon dengan baik apa yang dari luar diri kita. Yang kelima, persisten. Apa sih persisten itu? Persisten itu artinya kita tahan banting, tapi jangan dibanting-banting beneran ya Mas Elang ya. Persisten itu artinya kita struggle. Kalau waktu Jokowi, Bapak Joko Widodo itu menetapkan Indonesia itu masuk pandemi, tanggal 3 Maret 2020, Indonesia pandemi, jeder. Wah, semuanya kolab. Wah, ada apa ini gitu kan? Tapi karena kita persisten, kita struggle, utamanya kita kemudian mengenal dua hal. Resiliensi produk kita oke. Apapun yang terjadi, kita iso dodolan. Yang kedua, resiliensi diri kita oke. Jadi walaupun kemudian masuk pandemi, kita bisa kemudian tetap jualan. Nah, mindset wirausaha adalah satu, mindsetnya terbuka. Dua, kita meng-create value, bukan meng-create produk. Tiga, kita mampu mengkalkulasi resiko. Empat, kita berinovasi berkelanjutan. Yang kelima, resisten. Oke. Next, Mas Elang. Iya. Oke, 7 hal untuk UMKM berani naik kelas.
6, 7. Nah, value proposition kita sudah kenal. Segmen pasar yang spesifik, revenue stream, jalur distribusi, hubungan pelanggan, pemasaran yang baik, digitalisasi secara optimal. Ini kalau saya terangkan satu persatu, tekan sesuk emben orang rampung-rampung. Yang saya sentil sedikit adalah digitalisasi secara optimal. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, digitalisasi di sini tidak hanya berupa digital marketing saja, tapi dari awal, dari pengolahan bahan baku, dari prosesnya, dari pemasarannya. Kita tahu bahwa kita harus menguasai digitalisasi. Yang pertama, kalau misalnya UMKM itu kan ada izin itu kan ada 2 ya, izin usaha dan izin edar. Izin usaha itu cuma 1, nomor izin berusaha yang mengeluarkan Departemen Kementerian Koperasi dan UMKM. Semuanya sudah punya ya NIB ya. Mas Lang udah punya belum NIB? Sudah, Bu. Oke, sip. Daftar online Yang kemarin. pertama adalah izin usaha. Jadi semua UMKM yang ada di Indonesia itu wajib punya NIB. Itu semacam KTP. Kemudian yang kedua adalah izin edar. Izin edar untuk UMKM utamanya UMKM kuliner, itu yang pertama adalah PIRT, yang kedua adalah halal, kemudian ada lagi HAKI, kemudian ada lagi apa lagi ya? Ada HACCP, ada ML, ada MD dan lain sebagainya. Oke, ini sudah punya NIB, PIRT baru proses katanya Mbak Ari. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin mencermati yang masalah izin halal. Ini suara hati saya sebagai orang Islam ya. Uang Indonesia itu kan dari 300 juta itu kan kebanyakan orang Islam ya. Tapi kenapa yang kemudian digulai izin halal, izin itu malah yang halal ya? Kenapa bukan izin yang non halal ya? Ini sedikit aja sih. Kenapa kemudian ini tidak halal? Anggap aja semuanya halal gitu kan. Jadi yang tidak halal aja yang dikasih label. Yang nggak masalah, setuju nggak? Iya, Bu. Iya nggak? Yang kemudian dikasih apa ya, dikasih label ini enggak halal, dianggap semuanya halal, yang halal enggak, yang tidak halal aja yang dikasih label. Jariku lo yo. Digital, oke. Balik lagi masalah digitalisasi secara optimal. Tadi kita sudah ngobrol masalah izin ya, ada izin usaha, ada izin edar. Semuanya sekarang serba digital. Kalau ibu-ibu masih repot masalah digital, nanti ngeluh dewe. Tidak perlu kita yang bisa tahu. Tidak perlu kita yang kemudian mendaftar. Iso njaluk tulung anake, iso njaluk tulung tanggane, iso njaluk tulung Mas Elang. Mumpung Mas Elang isih hono ira. Mumpung ada PJS. Makanya saat ini kita itu kalau misalnya kerja dewean, kalau kerja dewean itu so yesterday. Ini saatnya era kolaborasi. Ini saatnya kita kerja untuk bersama-sama. Kalau bahasanya itu kerjanya jamaah bareng-bareng nganggo grup. Tekan lu cepet. Makanya kemudian ketika ada komunitas PJS ini, saya acungi jempol 5. Saya milih tanggane. Karena apa? Dengan adanya komunitas seperti PJS seperti ini, UMKM yang kemudian ingin naik kelas, yuk gulai masalah, Mas aku pengen didaftarkan IPP carane, masih kiap ono gratisan PRT carane dan lain sebagainya. Itu digitalisasi secara optimal. Belum lagi masalah digitalisasi masalah keuangan. Itu udah banyak sekali aplikasi yang gratis, aplikasi yang bisa buat pencatatan keuangan. Jangan sampai ibu-ibu sekalian masih bercampur antara keuangan yang rumah tangga dan keuangan perusahaan. Besok kalau misalnya saya diperkenalkan ngobrol lagi di masalah di PJS, nanti kita belajar masalah keuangan didigitalisasikan. Oke. Next Mas Elang. Nah. Oke. KSKD. Oke, KSKD. KS itu adalah kondisi sekarang, KD itu adalah kondisi yang diinginkan. Tadi ya, 3 pilar UMKM itu adalah produk, proses, dan people. Silahkan ambil kertas dan pulpen. Kemudian kondisi sekarang dari usaha ibu-ibu dan bapak sekalian seperti apa? Kalau bahasa saya itu adalah mengkurasi sendiri produk Anda. Nah, yuk
Silakan kurasi sendiri produk Anda, bagi yang kuliner maupun yang non-kuliner. Kita bicara dari KS-nya dulu, kondisi sekarang. Let's go. Misalnya, saat ini saya sudah punya, semua izin saya sudah ada. Kemudian, legalnya sudah punya semua. Ayo, ibu-ibu silakan. Sayangnya ini pada nggak kelihatan wajahnya sih ya, pada malu-malu ya. Kelihatan. Hah? Pada kelihatan wajahnya? Oke. Yuk kita open cam yuk, baru ben Mas Elang iso moto. Ayo difoto, ayo. Kita memapping UMKM kita, UMKM mapping, KS, kondisi sekarang. Dari produknya, dari prosesnya, dari people-nya. Produk kemasannya piye, legale ono urung, regane wis pas apa belum. Masalah harga ini kalau misalnya besok jadi apa ya, ada dampingan dari saya, pasti ini rodok ngeluh ini. Masalah apa namanya? Masalah HPP, masalah harga pokok produk, masalah harga pokok penjualan. Proses pengelolaan, pemasaran, dan pencatatan. Pencatatan tidak hanya pencatatan keuangan, tapi juga pencatatan bahan baku, pencatatan database konsumen, pencatatan sudah kemana saja dijualnya, pencatatan dari apa ya, bahan baku, keuangan, kemudian database konsumen, kemudian jurnal dari produk, dan lain sebagainya. People-nya sudah direncanakan atau belum? Evaluasi manajemen risiko, dan lain sebagainya. Yuk open cam yuk, biar kelihatan cantik dan gantengnya. Sampun, dari masalah kondisi yang sekarang, tak bantu ya. Bentar. KS, kemudian KD. KD itu kondisi yang diinginkan dan kapan. Kondisi yang diinginkan dan kapan. Jadi KS itu adalah kondisi sekarang, KD itu adalah kondisi yang diinginkan. Nah, sekali lagi, bicara masalah produk, masalah proses, masalah people, kemudian kondisi yang diinginkan ditambah lagi, kapan. Nah, kelihatan nggak? Ketok lagi Mas Elang? Kelihatan, Bu. Oke, ya silakan. Jadi seperti ini, silakan ditulis produk, proses, dan people. KS adalah kondisi sekarang, KD adalah kondisi yang diinginkan, dan kapan. Misalnya Mas Elang kepingin 2 tahun lagi punya satu outlet dengan luasnya 1 hektar. Amin dulu Mas. Amin, Bu. 1 hektar pajaknya gede tapi, Bu. Iya. Oh iya, cerita ya. Ini sekedar cerita sambil menunggu yang lainnya pada nulis. Saya pernah ke Larantuka itu tahun 2018 pas masa Paskah Mas waktu itu di Larantuka. Waktu itu Paskah dan di sana itu tidak ada orang jualan kaos Mas. Oh, kenapa ya, Bu ya? Karena didatangkannya dari Surabaya dan Madura. Padahal itu setiap tahun di Larantuka itu perayaan Paskah se-Indonesia itu pada ke sana semua, Mas. Oh, berarti potensi pasarnya besar gitu ya, Bu ya? Sangat besar sekali. Iya. Larantuka. Dan pasti di tuku itu, Mas. Jadi waktu bicara masalah Larantuka ya, itu di sana itu tidak ada kaos yang khas tentang masalah Paskah di Larantuka. Oke, kembali ke masalah UMKM mapping. Baik, Bapak Ibu sekalian, UMKM mapping itu kalau bahasa kerennya adalah kurasi sendiri produkmu. Akan tapi ini lebih luas lagi, jadi kita bicara masalah company-nya atau perusahaan dari yang Bapak Ibu miliki,
masalah orangnya, kemudian masalah produk. Karena branding itu ada 3, 1 product branding, 2 company branding, 3 personal branding. Nah, UMKM mapping ini adalah kita membahas branding itu di dalamnya. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang silahkan di bawahnya kita membuat kalimat yang mana Anda sudah ada di dalam kondisi yang diinginkan. Saya ulangi ya. Silahkan membuat kalimat di mana Anda sudah berada di kondisi yang diinginkan. Caranya begini, tidak ada tulisan semoga, tidak ada tulisan akan, tidak ada tulisan mudah-mudahan. Contoh, Mas Elang ya, saya memiliki workshop seluas 1 hektar pada tanggal 22 Maret 2025. Ditulis dengan penuh keyakinan. Tidak ada tulisan semoga, tidak ada tulisan akan, tidak ada tulisan mudah-mudahan. Silahkan Bapak Ibu sekalian tulis di bawahnya itu Bapak Ibu sudah ada di dalam kondisi tersebut. Yuk. Sudah? Oke. Baik. Yo, tanda ini wes kapopo. Nah, bicara masalah kondisi yang diinginkan, itu artinya semesta itu tuh sudah hadir kok di kepala kita. Sebatas kita mau. Kalau misalnya kita nggak mau, ya nggak akan ada kehadiran mereka. Jadi kondisi yang diinginkan itu ada sesuatu yang tinggal kita create saja. Karena itu sebenarnya sudah ada di dalam kepala kita. Walt Disney itu ketika meresmikan nyonya Walt Disney itu ketika meresmikan Disneyland di Virginia, Amerika, itu ditanya sama wartawan begini, Bu, mesake nggih bojone sampean boten saged meresani peresmian Disneyland? Kata ibunya, kata bojone Walt Disney gini, oh tidak, suami saya sudah tahu tentang ini di kepalanya. Karena masterpiece dari Disneyland itu ada di kepala suami saya. Nah, begitu dengan Bapak Ibu sekalian. Ketika saat ini sudah menuliskan kondisi yang diinginkan, saat ini Anda sudah memberikan visualisasi dari kondisi itu. Saat ini juga. Gitu. Oke ya? Oke dong. Iya. Next, Mas. Nah, nanti lagi masalah yang KSKD. Oke, let's go. Baik, Ibu-ibu sekalian dan Bapak-bapak juga ya. Tahun 2024, Jokowi sudah mencanangkan bahwa target memiliki wirausaha se-Indonesia itu jumlahnya 4%. Ya, kalau misalnya tahun 2024 itu ada 300 juta, maka Indonesia itu mencanangkan ada 4 juta mereka yang punya menjadi wirausaha. Cuman gampang kok, wirausaha pemula. Wirausaha pemula itu yang bagaimana? Yang mendaftarkan produknya. 4 juta saja. Itu saja sulit loh. Di Indonesia tuh belum ada loh. Apakah teman-teman yang sekarang ini ada di sini bisa termasuk di dalamnya? Gampang. Sudah mendaftarkan produk, maka Anda menjadi wirausaha pemula. Tahu nggak? Belum tahu ya, saya kasih tahu ya. Indonesia itu memberikan dana sekitar 7 triliun untuk mencetak wirausaha pemula. Sehingga tahun 2024 kita ada 4 juta wirausaha pemula. Jiwa kewirausahaan itu cuma 4 kalau yang ada di PP nomor 31 tahun 2020. Tuh. 1, berani mengambil resiko. 2, target market jelas. 3, inovasi berkelanjutan. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Itu saja jiwa wirausaha itu. Menurut PP nomor 31. Kalau menurut saya ya, ini seperti menciptakan atau meng-create manusia setengah dewa. Tapi ya apa-apa. Ini KRP pemerintah seperti ini. Kita iyakan saja. Tapi kalau misalnya kemudian kita melihat bahwa wirausaha pemula itu yang bagaimana sih?
yang mendaftarkan produknya. Jadi jumlah NIB, pemilik UMKM NIB yang ada di Indonesia 2024 itu ada 4 juta. Itu saja. Nah, sekarang ditambahi oleh saya. Yang kelima adalah usahanya bisa diwariskan. Tapi itu muanti, nggak apa-apa. Nah, sekarang silahkan bertanya pada dirinya masing-masing. Usahaku iso tak waris ke anakku ora yo? Isa ora Mas Lang? Insya Allah bisa. Semoga bisa. Oke, next Oke, Mas. insya Allah. Insya Allah. Next. Ya, oke, endi kok kosong. Nah, tidak ada yang tahu ketika mereka memulainya. Ide tidak muncul dengan sempurna, itu akan jelas ketika Anda mengerjakannya. Anda hanya perlu memulainya. PJS 25 Maret 2022. Begitu Mas Alang. Ibu. Ya, siap. Mbak Jo mana ya? Halo Ibu. Hai. Sudah Mbak, silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Ibu Dewi. Jadi kalau saya boleh ngomong, ini materinya Bu Dewi ini daging sekali. Sampai saya itu, aduh, usaha saya ini gimana? Saya sampai nyatet loh Bu, banyak banget, 1 lembar penuh ini. Seru sekali, banyak banget yang kita dapatkan pada malam hari ini. Kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya ya tentang mindset pengusaha, ya bisa langsung aja open mic. Jadi kita bisa langsung diskusi bareng sama Bu Dewi. Jadi kita akan menghidupkan suasana yang diskusi yang apa ya istilahnya santai, tidak tegang, namun penuh apa ya, penuh daging gitu ya, Penuh makna. penuh makna. Ya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Monggo apa saja, dari masalah kemasan, perizinan, marketing, keuangan, apa saja wis. Monggo, silakan. Atau Mbak Yo sendiri yang mau tanya juga nggak apa-apa. Ya Bu, saya tuh jadi ketika apa namanya yang KSKD itu benar-benar apa ya, maksudnya banyak sekali, berarti kita harus mengkurasi bisnis kita sendiri. Nah itu kalau misalnya ya Bu ya, kita nggak mampu, maksudnya kita tidak mampu melihat bisnis kita, ya. Gimana ya maksudnya? Kalau misalnya kita ingin mencari pendampingan, ya Bu ya, pendampingan gitu, itu ke konsultan mana Bu? Maksudnya ke konsultan personal branding gitu ya Bu ya. Karena terus terang kalau saya ingin mengkurasi produk saya, bingung banget gitu Bu, maksudnya kayak seperti manajemen risiko itu KD-nya yang seperti apa gitu loh Bu. Kalau tadi saya ingin mengkurasi manajemen risiko, kedepannya seperti apa ya KD saya itu, kadang-kadang saya apa ya Bu, ada batas apa ya, sementara ilmu atau batas kawasan yang kadang-kadang kalau pengusaha itu mentoknya di situ loh Bu. Jadi ada nggak bisa pikir, oh iya ternyata ada yang ini. Itu setelah berdiskusi dengan biasanya tuh mentor. Kalau saya itu kadang ada apa, kalau udah ngomong-ngomong sama mentor, walaupun itu dalam kondisi yang non formal Bu. Nah ini kalau menurut Ibu sebaiknya nih, kita itu kan menurut saya sebaiknya kita emang harus mempunyai mentor yang untuk mengulik bisnis kita. Sarannya Bu, kalau misalnya saran dari Ibu bagaimana kalau misalnya kapan jangka waktunya kita itu bisa berdiskusi dengan mentor, maksudnya ya kalau kamu misalnya diskusi sama mentor harus berapa bulan sekali gitu, ada nggak sih Bu maksudnya ketentuan seperti itu? Karena kan kalau terlalu banyak diskusi juga kita nggak punya waktu untuk mengendapkan ilmu juga gitu, untuk mengeksekusi bisnis seperti itu.
Kalau Bu Dewi bagaimana yang sudah berkecimpung Baik, lama di begini. konsultan? Baik, terima kasih Mbak Yo. Begini, sudah pada daftar si Bakul belum sih? Si Bakul. Sudah ya? Oke, silakan Ya. semuanya pada daftar ya. Sibakul.id, ya, Sibakul.id itu adalah aplikasi punyanya Dinas Koperasi UKM, DIY saja. Sibakul itu ide dasar dari Bu Siwi. Bu Siwi itu kepala dinasnya Koperasi UKM. Di sana itu ada banyak sekali fasilitas pelatihan yang gratis dan pendampingan juga yang gratis. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan ya idealnya saya tuh tanya kepada mentor gitu kan? Kapan saja Anda menginginkan? Kalau misalnya kemudian ada statement yang mengatakan bahwa nanti yang kakak takon yo lek kapan lek kerja, ya udah kalau gitu jangan terlalu banyak nanya gitu. Lakukan saja. Karena kalau misalnya kita ketemu sesuatu di jalan ada persoalan, oh iki aku salah, ya didandani. Oh iki aku salah, ya didandani. Begitu Mbak Jo. Nah, tadi ada yang nanya NIB itu tuh keuntungnya untuk saya apa? NIB itu adalah nomor induk berusaha. Dari situ nanti pemerintah bisa membaca. Ini ternyata butuh modal, ini ternyata butuh pelatihan marketing digital, ini ternyata butuh ini, butuh itu gitu. Jadi daftar dulu aja NIB dan Sibakul. Ya, kembali ke masalah pertanyaannya Mbak Jo. Gini Mbak, saya itu kan alhamdulillah ya, saya itu punya program diri saya sendiri ya, punya program setiap 1 pekan sekali. Kalau sekarang tuh setiap hari Rabu sore jam 4 sampai jam 6 gitu kan. Jam 4 sampai jam 6 itu saya memberikan mentoring gratis. Kemarin barusan selesai itu dengan teman-teman Mbak Santi Yoga dan teman-teman. Kemarin lokasi saya ngasih mentoring itu di Gereja Kumetiran, Mbak. Jadi alhamdulillah di sana ada satu ruangan saya bisa juga buat sholat maghrib ya. Jadi saya ngasih mentoring wayai sholat maghrib, jadi saya sholat maghrib. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang ada di PJS, kalau misalnya nanti memang kita cocok, chemistry-nya dapat, kita klik gitu ya. Nanti silahkan membuat kelompok di mana saya bisa menjadi pendamping Anda gitu ya. Nah, satu kali angkatan itu biasanya cuma 5 pekan aja, dan nanti monggo silahkan dikoordinir oleh Mbak Yu dan Mas Elang gitu Mbak. Oke, monggo Mbak kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Kasih ya Bu Dewi ya, ini bisa dipikirkan ya Mas Elang ya, kita nanti bisa bikin semacam kelompok diskusi bersama Bu Dewi gitu ya, nanti harinya kapan. Ini seru banget ya Bu ya, kayaknya maksudnya bisa saling apa istilahnya berdiskusi antar pelaku usaha kan, ide itu malah justru timbul di diskusi itu mungkin untuk inovasinya. Iya betul. Iya betul. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Ada pertanyaan ini? Bisa. Kalau nggak ada nanti saya gantian yang nanya loh. Sepertinya Mas harus berbimbing gitu. Itu Bu Tresya Rasu. Monggo, monggo. Malam, Mbak. Selamat malam. Maaf tadi joinnya telat gitu ya. Jadi yang awal-awal belum dapat ilmunya itu. Tapi Mbak, open cam Mbak, biar saya lihat wajahnya jenengan yang cantik. Mohon maaf, ini lagi sambil rebahan karena Baik, silakan Mbak, pertanyaannya. Kepalanya lagi nggak enak nih. Ya, siap Mbak. Tadi langsung pada penjelasan Mbak Dewi yang KD apa tadi Mbak? KSKD. KSKD tadi itu sih bagi saya daging ya. Cuman saya bingung. Saya udah jalan bisnis saya kurang lebih 1,5 tahunan ya. Sejak awal pandemi itu. Selama ini sih belum melakukan pencatatan keuangan secara tertib dan juga pencatatan segala sesuatunya terkait dengan misalnya bahan lah, penjualan, kemudian tadi
list pelanggan dan segala macam. Cuman ngerti gitu loh pelanggannya itu gitu ya. Nah, bagaimana saya memulai dengan yang sudah berjalannya waktu gitu Mbak Dewi. Oke. Udah, itu aja. Ya, Oke, ya. baik. Oke, baik. Saya waktu kecil itu sering diajak mbah saya, eyang saya, itu belanja di tokonya orang Cina. Waktu itu kalau saya manggilnya itu katok. Warungnya itu di Kemetiran sana. Bukan di Kemetiran, tapi di Kemetiran. Babah katok itu kalau misalnya jualan, itu ada 2 paku, Mbak. Ini totalnya paku ya. Ini paku. Paku. Iya. Paku 2 ini adalah ketika ada pemasukan ditulis di lebok kene-kene Mbak. Oh iya. Oke. Ketika ada pengeluaran ditulis ditaruh di sini. Slep. Oke. As simple as that. Untuk kita kemudian pencatatan keuangan. Oke. Hanya saja memang yang perlu dicatat adalah keuangan untuk perusahaan jenengan, bukan keuangan rumah tangga. Ya. Nah, nanti tinggal ketika malam hari itu baru dicatat ada pemasukan apa aja, ada pengeluaran apa saja begitu. Itu masalah keuangan. Kemudian tadi saya bilang bahwa digitalisasi atau optimalisasi digital itu adalah tidak hanya sekedar di bagian keuangan, tapi bagaimana kemudian kita menghandle konsumen juga. Karena kemudian kita tahu, loh sejak awal mulai saya usaha ini kok konsumenku pengen 10 wae. Apa yang salah? Kemudian dari kemarin kok ibu itu kok pesen ning maaman iku tok ya, kenapa ya? Dan lain sebagainya. Nah, tren yang seperti itu bisa terbaca manakala jenengan catatannya lengkap. Kalau kemudian jenengan mengatakan bahwa, "Yo aku mulai nih kok ngendi? Mulai dari sekarang." Yang lalu biarlah berlalu. Besok kalau misalnya kita sudah offline gitu kan, ketemu dengan saya, nanti saya ajari meng-cut loss yang kemarin. Betul gitu, Mbak. Nah, itu bagaimana memutihkan itu ya, Bu? Tahu, Mbak. Itu ada caranya. Masih bingung untuk memulai pencatatannya karena sudah berjalan kira-kira 1,5 tahun kan. Oke, yang penting gini. Sekarang ditulis dulu asetnya apa aja. 1 ditulis aset. Aset itu adalah barang atau peralatan apa saja yang ada di rumah. Oke. 1 peralatan, yang kedua bahan baku yang ada di rumah saat ini. Yang kedua adalah tulis aset juga yang dititip-titipkan di toko-toko kalau misalnya ada. Oke. Nah, itu untuk peralatan. Yang kedua ada intangible asset. Intangible asset itu adalah konsumen dan relasi. Relasi itu tidak sekedar konsumen, tapi reseller juga, atau juga mereka yang punya bahan baku, atau di mana ada biasa kulaan. Itu intangible asset. Itu ditulis dulu, Mbak. Nah, kemudian untuk masalah keuangan. Keuangan saat ini silahkan disisihkan modal berapa untuk mulai besok pagi. Tulis juga hutang yang saat ini jenengan ada. Tapi hutang perusahaan ya, bukan kreditan KUR BRI karena beli motor ya. Nah, ada 3. 1 masalah tangible asset atau peralatan dan bahan baku. 2 adalah intangible asset atau aset yang tidak nampak atau tidak terpegang, yaitu data-data itu. Yang ketiga, silakan hitung hutang Anda. Tapi hutang perusahaan. Begitu, Mbak. Mbak siapa? Mbak Tresia. Makasih Mbak Dewi. Sama-sama Mbak Tri. Mbak Jo, halo? Ibu, ini ternyata ada Ibu Cornelia Astuti juga mengatakan bahwa setuju perlu mendapatkan bimbingan lebih lanjut dari Bu Dewi. Oke, siap. Ini Bu, berarti kelompoknya calon anggota. Oke, siap. Kemudian ini ada Bu Maria. Bu Maria mau bertanya, silakan Bu. Bisa open mic? Ya, sebentar. Juga. Baik, terima kasih Bu Mbak Yo dan minum, Mbak. Saya ada minum nih. Ya, kebetulan
rada grogi nih ngomong sama Bu Dewi. Waduh, gimana Mbak Maria? Jadi begini, saya itu dulu punya niat pengen jualan minuman dalam kemasan gitu loh Bu, minuman botol. Karena kan kata orang kalau jualan minuman itu katanya teles gitu. Ya, teles karena air ya yang dijual. Iya. Jadi katanya itu untungnya besar kalau kita jual minuman. Lalu saya coba usaha minuman dalam botol itu seperti jeli susu, terus capcin gitu kan, terus kopi kekinian gitu loh. Nah itu saya sudah beli botolnya, lalu saya juga sudah coba udah bikin brand gitu, saya sudah cetak label gitu. Nah pada saat mau saya pasarkan gitu kan, itu ternyata label saya dipermasalahkan karena saya cetak labelnya yang Bu, yang kayak kertas gitu loh Bu. Nah sedangkan untuk minuman kemasan yang dalam botol itu katanya labelnya harus yang transparan, yang bening, karena kan memang itu harus dimasuk freezer gitu kan. Nah dari situ kok saya mikir kok yo ribet yo label wae kok yo dipermasalahkan. Menurut saya kan kalau labelnya kertas itu kan jelas gitu kan Bu, jelas dasarnya putih, bisa warna-warni gitu hurufnya. Tapi ini katanya kalau untuk minuman kemasan itu labelnya harus yang bening gitu kan. Nah, memang memang benar gitu? Apakah ada ketentuan khusus untuk label minuman? Kalau misalkan kayak teman saya itu kan jual ayam geprek atau apa, itu labelnya tuh ya stiker biasa gitu kan. Tapi apakah ada ketentuan khusus untuk label di minuman itu? Mungkin itu aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, masih open cam sebentar. Bentar. Tadi perilaku wirausaha tadi yang pertama apa Mbak? Saya lupa. Mindset yang terbuka. Mindset yang terbuka itu artinya kita bersedia mendapatkan feedback dari siapapun. Ya, dengan hati yang dingin, dengan kepala yang dingin, walaupun izinnya gitu. Sampai cari tahu sebenarnya benar nggak sih kalau misalnya produk minuman itu tuh perlu yang seperti itu? Ya, memang perlu. Kalau misalnya kemudian kita pakai label yang kertas, masuk ke freezer, nanti dingin, kemudian merek tetel, arep ono sing pesen meneh, kok malah Mbak Mariane kerepotan. Lalu juga harus mencantumkan ini ya Bu, expirednya, jadi tanggal pembuatan sekian, lalu ini juga sekian gitu, terakhir ya mungkin itu juga kalau nggak salah 5 hari kalau nggak salah maksimum itu. Kalau saya sih waktu itu rencananya ini Bu, jadi buat itu berdasarkan pesanan, jadi begitu ada yang pesan baru saya buatkan gitu. Jadi sebetulnya saya niatnya nggak ada nyetok seperti itu, enggak gitu loh. Jadi memang semuanya begitu ada yang order baru saya buatkan, karena kan itu kan resepnya tuh praktis tuh, tinggal udah ada bubuknya itu, udah ada sasetannya itu, bubuknya tinggal kita aduk-aduk terus dikemas di botol, taruh di kulkas sebentar biar dingin, lalu baru diantarkan ke pemesannya gitu. Oke. Minuman apa ya Mbak? Susu jelly Bu. Jeli susu. Jeli susu ya, oke. Jadi gini Mbak, terkadang sebelum kita melakukan jual beli, sebelum kita menjadi UMKM, sebelum kita jadi wirausaha, kita lebih penting lagi itu adalah apa coba? Kita melakukan survei. Sak janjane yang diinginkan oleh konsumen itu yang seperti apa toh? Saya sudah punya rentek nih, aku harus gawe jeli susu. Aku pengen gawe ning omah. Aku pengen gawe sing regane sakmene. Survei sih keinginannya konsumen tuh kayak apa. Kemudian survei juga kalau misalnya mau dititipin ke warung itu seperti apa. Jadi kita sudah persiapan dulu. Seperti halnya kalau orang hamil itu loh. Kalau orang hamil mau melahirkan kan kemudian kita beli popok, beli glito, beli bedak, sesok bayi ini lahir dikai kene dan lain sebagainya. Kita survei sih. Kita punya data, kita punya buku jurnal, kita nyatet, oke clear, oke siap, bismillah, yuk ditoke produknya tanggal 26 Desember pas sak bare Natalan.
gitu Mbak. Besok kalau misalnya ada mentoring dari saya, daftar ya. Melu Dengan senang kelompok hati, siji. Bu. Dengan senang hati. Ya, Tapi online kan Bu ya? Online ya, karena posisi saya jauh, saya di Bekasi. Boleh. Kalau misalnya online, berarti saya tak minta sama Mbak Yo yang online dewe, yang offline dewe. Ya, Nggak karena apa-apa. posisi saya saat ini di Bekasi gitu. Oke, siap. Oke. Nggak apa-apa Mbak. Oke, Terima kasih, belajar Bu bisa Dewi. dari mana saja. Oke, saya mau menjawab tadi ada yang bertanya tentang masalah revenue stream. Oke, halo Mbak Yo, masih bersama saya. Mbak Zo mana ya? Ini saya di sini. Oke, Mbak Jo, tadi ada yang bertanya tentang masalah revenue stream. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Nah, ada satu kotak namanya bisnis model canvas. Ini salah satu bahan dalam materi mentoring dengan saya. Itu bisnis model canvas, silakan searching di internet. Apa sih bisnis model canvas itu? Jadi ketika kita mau membuat UMKM, mau membuka usaha, itu kita perlu mengkaji dulu, kita perlu kita perlu dikaji, dipraktekkan, kayak masuk ke laboratorium, namanya BMC. Salah satu kotak di situ adalah revenue stream. Revenue stream itu adalah dari mana saja pendapatan itu masuk dari UMKM saya. Saya kayak Mbak Zo. Mbak Zo itu punya bimbel. Kira-kira entuk duit saka bimbel kuwi saka ndi wae ya? Dari muridnya. Muridnya dari mana? Murid yang offline, murid yang online. Dari mana lagi Mbak? Oh, aku iso nggawe buku. Oke, berarti dari cetak buku. Dari mana lagi? Aku iso nggawe YouTube tentang tutorial tentang rumus matematika apa gitu. Aku juga iso nggawe TikTok, nanti ada monetizing-nya dan lain sebagainya. Revenue stream itu adalah dari jalur mana saja uang itu masuk ke UMKM saya. Gitu Mbak Zo. Silahkan, ada yang mau tanya lagi? Yuk, open mic. Monggo Mbak Zo. Ya. Oh, ternyata pengen daftar Bu, daftar mentoring. Boleh. Karena emang menarik banget tuh kalau misalnya kita harus mengulik, mengkurasi bisnis kita itu memang menantang sekali kalau buat saya dan teman-teman ini. Jadi sangat apa yang istilahnya dibutuhkan. Ya, siap. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Monggo, siapa yang mau nanya? Berarti Apa saja? Untuk melanjutkan yang revenue stream tadi, berarti nggak cuma pendapatan dari laba aja ya Bu ya, maksudnya pendapatan semata-mata dari keuntungan yang memang kita dapatkan dari bisnis kita, tapi dari apa saja yang bisa menghasilkan tanda kutip income gitu ya untuk ya. Ini Mbak Kristina Dewi yang kita pernah jumpa di Kumutiran itu bukan? Iya betul. Oh, cantik ya. Ternyata suaranya lembut sekali ya, Mbak. Saya sepakat dengan Mas Elang tadi itu, suaranya lembut sekali. Baik, Mbak Dewi, nama Dewi ternyata di mana-mana sama ya. Lembut sekali ya, kayak saya ya, Mbak ya. Baik, Mbak Dewi, kalau misalnya kita bicara revenue stream, itu tidak hanya masalah laba atau margin dari produk kita. Jadi dari mana saja, misalnya kalau misalnya kita itu jualan kelapa, kita bisa jual juga batoe, kita bisa juga jual sabutnya, kita juga bisa jual untuk mesin untuk marut kelapa misalnya dan lain sebagainya. Semakin jenengan banyak mendapatkan jalur untuk mendapatkan uang, cepat akan cuannya. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Pak Priyadi. Dari 3 pilar UMKM itu mana yang didahulukan? Semuanya Pak, barengan. Kayak orang baris itu loh, yang paling depan maju, yang paling belakang juga maju. Yang paling didahulukan mana? Semuanya barengan. Gitu. Terima kasih. Sama-sama Pak Pri. Pak Pri apa Pak bisnisnya? Menu khusus ya Bu? Apa itu? Berbahan dasar daging celeng Bu. Daging cewek. Celeng. Daging celeng Bu, bukan daging cewek. Lebih Wah, saya nggak bisa ngicipi ya.
Bisa kalau cuma ngikuti Bu, tapi nggak boleh menikmati. Ijo piye kuwi? Oke, semua ya Pak ya. Ya. Oke, Ya, Mbak Jo. terima kasih. Halo. Ya, Mbak Jo, halo. Iya, Bu. Mana ini? Ya. Mbak Kristina Dewi lagi yang kelihatan. Mbak Jo mana Mbak Jo? Ini Ada pertanyaan lain lagi? sedikit aja ya. Bu, saya Silakan Ibu Ari Susana. tadi kan disebut kalau pencatatan itu dari konsumennya siapa, modal berapa, hutang berapa. Nah, saya itu kan juga reseller, nggak pernah pakai modal. Maksudnya pakai modal itu gini loh, saya ambil kaos di Mas, jika kaosmu ya, mengko tak jual ke sana gitu, As. Nanti dibeli sama Bu Dewi, terus baru bayar di Mas Elang. Itu artinya saya punya hutang. Iya. Oh, yang ditulis hutangnya. Hutang ke Mas Elang. Gini, Bu. Kalau reseller itu gini, jadi ada perlakuan khusus kalau reseller. Ketika Ibu itu sifatnya adalah dropshipper, maka Ibu tidak ada hutang. Tapi Ibu hanya punya modal. Modalnya adalah intangible asset, di mana Ibu punya relasi. Kalau kemudian Ibu perlu pulaan di tempatnya Mas Elang untuk kemudian dodolan, itu namanya Ibu punya hutang. Tapi kalau Ibu tidak punya hutang, ya nggak usah ditulis. Gitu. Gitu. Malah modalnya Ibu adalah ada intangible asset dan tangible asset. Tangible assetnya untuk reseller itu diantaranya adalah telepon, motor. Yang intangible assetnya adalah relasi. Nah, relasi ini yang mahal, Bu. Saat ini yang paling mahal selain minyak goreng itu adalah data. Ya, makanya Gojek, kemudian Grab, Alibaba, Shopee, dan lain sebagainya, itu tretik-tretik kalau tanya tentang masalah data. Karena mereka ingin punya data. Semakin banyak data yang mereka kuasai, mereka semakin kaya. Datanya itu apa saja? Tidak hanya sekedar kemudian nomor telepon, nama, ini tidak. Tapi data yang paling penting itu adalah warna kaos kesukaan Bu Ari Susana itu apa toh? Makanan kesukaan Bu Ari Susana itu apa toh? Itu data, Bu. Dan itu mahal sekali. Biar kemudian itu menjadi data, maka ditulis. Nah, UMKM biasanya malesnya dinulis, Bu. Aku karo alon-alon lho, malesnya dinulis. Ya toh, Bu? Nulis saya payon piro, modal berapa, laba berapa. Betul. Malesnya dinulisnya. Makanya saya bilang sama teman-teman UMKM, punyalah buku jurnal. Buku jurnal itu kita bisa menulis apapun. Hari ini kita ketemu dengan siapa, di mana, ngapain, kapan, kemudian kita ada insight apa dari pertemuan tersebut, itu ditulis. Nah, apa saja? Jadi misalnya kalau kita punya buku jurnal, ketemu dengan Bu Dewi, jam 7 sampai jam 9 ditulis. Insight-nya apa saja? Terus besok pagi, janjian, mau ketemu dengan siapa? Orang Plut misalnya, ditulis. Dengan kita punya buku jurnal, kita jadi tahu pencapaian kita setiap tahun itu apa. Karena kita tidak berkompetisi dengan orang lain. Kita berkompetisi dengan diri kita. Kita sudah ber-UMKM selama 4 tahun, tapi kita nggak mendapatkan apapun. Aduh, rugi banget deh waktunya. Ya nggak? Gitu, ya. Bu Ari. Oh ya, matur nuwun Bu Dewi. Sami-sami, nggih. Monggo, ada yang mau tanya lagi? Bu Dewi, saya mau bertanya nih. Boleh. Kan saya tertarik banget, Bu, buku jurnal. Kemarin saya pernah diskusi juga sama dosen ekonomi Atma Jaya. Itu memang harus pengusaha itu harus punya buku jurnal ya Bu ya. Nah, saya yang belum dapat gambaran ini mungkin buku jurnal itu bukunya itu isinya apa ya? Bukunya isinya apa? Buku jurnal itu nulis-nulis wae. Misalnya hari ini ya, saya hari ini ya, tanggal 25 Maret. Saya tadi pagi itu ngapain?
siang itu ngapain, insight-nya apa saja. Itu yang larang neng ngono, Mbak. Kemudian Mbak Jo misalnya ada ide, aku gawe bimbel sing online, itu ditulis. Semakin detail Mbak Jo merencanakan itu, semakin gampang untuk diwujudkan. Nah, untuk teman-teman UMKM yang kuliner ya, misalnya ya, buku jurnal itu pentingnya di sini. Saya kepingin mengkurasi dari masa expired dari makanan saya, misalnya. Jadi, Anda silahkan membuat makanan dan disimpan di freezer, disimpan di kulkas yang bawah, kemudian disimpan di suhu ruang. Di buku jurnal silahkan ditulis. Kemudian sehari berikutnya dicek yang suhu ruang masih enak enggak? Yang di dalam kulkas yang bawah masih enak enggak? Yang di freezer masih enak enggak? Kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Itu ditulis di buku jurnal. Itu hanya salah satu saja. Salah dua yang lain adalah tentang masalah agenda. Kita mau ketemu dengan siapa? Kita mau ngobrolin apa? Itu ditulis. Gitu, Mbak Jo. Saya jadi berpikir kalau kemarin kan saya sempat searching untuk itu loh Bu. Jadi kayak ada satu notebook, tapi notebook tahunan, tapi untuk umum, ya. Terus saya baru ini saya kepikiran, kalau misalnya bikin apa ya semacam logbook atau buku untuk UMKM yang di dalamnya itu misalnya juga ada kayak laporan keuangan secara sederhana, kemudian apa istilahnya hal-hal yang penting itu loh Bu, yang maksudnya UMKM harus tahu. Kayak mungkin itu juga bisa kapan-kapan mungkin kita bisa diskusikan untuk membuat semacam logbook untuk teman-teman PJS agar mereka tahu apakah bisnisnya itu meningkat atau justru. Nah, semacam itu. Ya, jadi kita sudah UMKM-an petang tahun kok Yura itu opo-opo, gitu kan? Oh ternyata, atau mungkin malah gini Mbak Jo, dulu 4 tahun yang lalu aku belum bisa beli emas sekilonan nih. Ternyata Mbak Jo setelah buka bimbel 4 tahun berikutnya iso tuku emas sekilonan loh kan? Itu nggak dicatat dari mana duitnya kan gitu. Nah, gitu Mbak. Ya saya juga itu juga sebenarnya semacam data juga sih untuk kami yang tim UPP, jadi bisa memantau perkembangan bisnisnya teman-teman ya Bu ya. Jadi udah mudah meningkat seberapa kan biasanya. Oh udah punya perizinan yang seperti ini, seperti ini. Ya, ditulis prosesnya, dinikmati prosesnya, dinikmati hasilnya. Gitu. Monggo, ada lagi? Terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau ada Mbak. Apa saja, mumpung saya ada loh ini, ada di sini loh, gampang loh. Betul. Biasanya tuh begini Mbak, jadi biasanya kalau UMKM itu kalau pas lagi begini tuh bingung mau nanyain apa, nanti selesai, oh iya aku mau takon iki loh. Iya Bu, biasanya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah tadi PR-nya yang KSKD itu mesti kayak gitu. Waduh ya, ini open mau tak tekon gitu ya Bu ya. Oke, saya ulangi ya masalah KSKD ya. KSKD itu kondisi sekarang itu adalah KS. Yang KD itu adalah kondisi yang diinginkan. Jadi ada satu yang disebut dengan UMKM mapping. Kita memetakan UMKM kita. Nah, KS itu adalah kondisi yang sekarang, terdiri dari 3 pilar. Produk, proses, dan people. Diakui saja, misalnya kemudian kita kurang ini, produk kita kurang ini, dan lain sebagainya. Ditulis di situ. Ya, produk, proses, people, kondisi yang sekarang. Kalau misalnya belum ada pencatatan bahan baku, ditulis. Belum ada pencatatan database pembelian, ditulis. Nah, kemudian kita ada KD atau kondisi yang diinginkan. Kondisi yang diinginkan dari produk yang kita ada, itu kita kepingin produknya jadi seperti apa. Dari proses yang saat ini ada, kita kepingin prosesnya jadi seperti apa. Kita sebagai owner dari UMKM tersebut, kita ingin besoknya kita menjadi seperti apa. Punya karyawan cacahnya 1.500 misalnya, nah mana tahu ya enggak Mbak Jo gitu. KSKD itu penting sekali sehingga kita tahu target kemana, kemudian jalannya seperti apa dan kapan. Berhasil atau tidaknya serahkan sama Tuhan. Yang penting kita ikhtiar.
hasil akhir Gusti Allah luwih ngerti. Nah, gitu. Baik, nih, siap-siap nih. Monggo, ada yang mau tanya? Masa, oh ya, di Dinas Koperasi UKM DIY itu ada yang namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Dengan Bapak Ibu sekalian mendaftarkan di Sibakul, nanti sudah masuk menjadi membernya Sibakul. Nanti kalau misalnya ada pelatihan, nanti akan diundang. Kalau misalnya ada pendampingan, nanti juga akan didampingi. Nah, ada lagi izin edar yang kedua, itu khasnya Jogja, namanya Jogja Mark 100%. Jogja Mark 100% itu adalah bahan bakunya minimal 80% dari Jogja. Nah, Jogja Mark itu adalah inisiatornya dari Pak Sultan. Nah, ketika kemudian kita nyari legalitas itu kan rada angel tuh, Mbak. Makanya kemudian Pak Sultan gawe wes gawe Jogja Mark sik wae. Yang penting itu sudah terregister di Dinas Perindustrian. Jogja Mark 80% atau Jogja Mark yang tidak ada tulisannya 100%. Artinya dia domisilinya di Jogja, produknya orang Jogja. Itu sebagai legalitas saja. Kilo aku wong Jogja gitu. Mungkin Pak Pri tadi yang kemudian produknya adalah daging celeng ya. Nah, Ya, itu Bu. ditulisnya Jogja Mark. Duh, Jogja Mark 100%. Itu celengnya beli di mana itu, Pak? ada dari Kulon Progo. Oh, itu celeng atau babi, Pak? Celeng, Bu, organik yang ini. Oh, Organik, kan dari hutan. oh ada IG-nya nggak? Aku tak delok, Mas. Ada, Bu, kedai Cileng. Apa? Benar-benar organik kalau yang ini. Kedai Cileng. Oh. Itu celeng Iya, Bu. tenan. Iya, Bu. Makanya agak susah kalau misalnya mau diizinkan, mau nyari PIRT atau nyari apa itu bagaimana. Soalnya kan bahan baku dari hutan. Itu yang pertama kesusahannya, toh. Tidak Nggak usah terkontrol nyari bahan itu baku, ya. sehingga Nggak usah nyari ketersediaannya halal, kan juga nggak tahu, Bu. halal itu, Mas. Nggak usah, Bu. Khusus. Khusus, Bu. Begitu. Gini, itu Jadi ya sudah, tetap warung makan saja. nah ya, udah warung makan saja. Kalau PIRT kan kayaknya agak itu ya, wes mending warung makan aja. Ya. Untuk Nanti izinnya yang penting punya NIB, nomor induk berusaha, kemudian sama apa itu HO, izin keramaian, wes kuwi tok wae. Yang penting jenengan iso mbariske celeng tekan Kulon Progo, wis rapopo. ya sudah. Sampai ke kepala desa sudah lengkap, Ibu. Itu. Jadi masak apa itu, Mas? Tak buat bakso juga. Tak buat rica, kecap. Saya boleh stop nggak? Pasaran tuh. Seneng, Ibu. Besok tak dolan ya, Mas yo. Tak Boleh. dolan. Pasaran ya, Bu. Pak Yosep mau nganterin saya ke tempatnya Iya. Pak Pri ya. Saya bisa Jadi dibuatkan nasi goreng telur aja, Bu. Iya, iya. Baik, Mbak Jo, silakan. Ada pertanyaan lain lagi? Kamu silakan. Bu, mau tanya itu kalau misalnya izin HO itu khusus untuk mereka yang punya tempat usaha ya, Bu ya? Iya. Izin keramaian, kan? Gitu. Ayo, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, mau saya konklusikan. Mbak Kristina Dewi mau nanya lagi? Saya Bu, sebenarnya saya itu kan memang basicnya kan batik, Bu. Dari sebenarnya kami dari 2008. Dari 2008 waktu krisis moneter Indonesia itu awalnya kami membuat produk tenun. Kain-kain tenun ATBM yang dari Pekalongan yang dulu sempat booming, yang tenun kotak-kotak kayak yang punyanya Bali gitu. Terus kami juga pangsa pasarnya juga lari ke Bali. Kemudian seiring berjalannya waktu, terutama waktu pas pandemi kemarin, batik dan kerajinan itu sempat drop, benar-benar drop. Puji Tuhan, alhamdulillah untuk melancarkan itu tadi revenue stream agar pendapatan
kami tetap bisa bertahan dan kami tetap bisa eksis, saya banting setir untuk lari ke ditemukan sama teman itu barang-barang baju-baju branded. Jadi memang masih berbau fashion tapi sangat bertolak belakang dengan batik atau kerajinan itu tadi. Nah, saya agak bingung juga sih Bu, agak agak dilematis juga karena memang kalau untuk yang batik saya benar-benar kayak istilahnya tuh kayak sudah ya mati segan hidup tak mau gitu. Memang ada barang-barang atau produk yang di rumah memang masih ada kalau misalnya ada beberapa teman yang cari. Jadi saya cuman tidak terlalu banyak stok. Tapi kalau yang untuk ini kok perputarannya cepat sekali. Memang saya masih pemain baru, memang belum ada 1 tahun. Nah itu untuk menemukan ininya gimana ya Bu? Maksudnya untuk saya jadi kayak personal branding saya tuh ambigu akhirnya gitu loh. Karena memang kan saya memang merintisnya kata-katanya kan Batik Mulia Agung gitu loh. Tapi sekarang karena memang benar-benar drop gini, saya tidak bisa bergerak. Kalau dulu saya memang untuk awal-awalnya saya memang nyuplai ke Mirota Batik, ke Batik Keris, kemudian ke toko-toko batik yang lainnya. Terus memang kekuatan kami di batik gitu loh. Tapi setelah ini kita di kondisi yang memang memaksa saya harus mencari alternatif lain supaya tetap ada pendapatan gitu. Nah ini gimana ya Bu untuk ininya? Baik, memang pandemi ini membuat shock banyak orang, Mbak. Nah, yang penting dapur tetap ngebul, cuan tetap berdatangan. Ya, betul itu. Selama itu masih oke, nanti dulu deh batik. Saya tak watuk sih. Ya. Maksudnya begini, Mbak. Ketika kita bicara resiliensi produk, maka kita perlu tahu juga butuh ya awake dhewe piye gitu kan. Cek Mbak, gatel banget ya. Bentar. Goro-goro celeng tadi loh kayaknya. Gara-gara celeng. Ya, iya kayaknya. Jadi gini, ketika kita bicara masalah resiliensi produk, resiliensi diri, resiliensi bisnis, maka kita tetap perlu mempertimbangkan kita juga membutuhkan sekian rupiah untuk hidup. Nah, kalau misalnya kata Mbak Kristina, sekarang gini aja, misalnya sekarang jualan 10 branded gitu kan, dilihat. Sekarang ditambah 2 yang batik, tapi lihat modelnya seperti yang baju-baju branded. Nanti sejalan dengan waktu, jadi tambah 1 lagi, tambah 4, tambah 5, jadi 50% baju branded, 50% baju batik, gitu Mbak. Besok kita ngobrolin masalah resiliensi produk. Tapi tetap kalau saya selama cuan masih berdatangan, kuisik wae Mbak. Iya sih, kalau saya sih realistisnya seperti itu Bu, mana yang bisa menghasilkan memang saya tekunin saat ini gitu. Cuman agak-agak kalau memang ini kan agak masih agak kayak kalau misalnya ini kayak saya tuh belum punya karakter produknya yang benar-benar kepegang gitu loh. Jadi saya kayak akhirnya serabutan gitu. Tapi kalau akhirnya untuk antara realistis dan idealis memang harus saya balance-kan. Memang kalau untuk yang idealisnya saya memang cinta untuk ke batik, tetapi kalau untuk yang realistisnya saat ini saya butuh uang, saya menabung dulu untuk suatu saat nanti saya benar-benar bisa punya impian saya. Kapan itu suatu saat nanti? Balik lagi ke batik. Ya realistisnya saat ini saya memang harus menabung dulu Bu. Didoakan insya Allah bisa secepatnya terwujud. Ya. Ada yang disebut dengan value Mbak. We are not create product, we are create value. Selama kemudian Mbak Kristina Dewi masih memegang value atas produknya, maka semua akan baik-baik saja. Gitu. Ya. Tadi kayaknya ada yang mau nanya deh, silahkan Mbak. Monggo. Langsung open mic aja. Monggo Mbak. Ayo.
nanya Ibu. Halo Mbak Odila Viola, namu bagus sekali. Iya, silakan Mbak. Gini, kebetulan jadi kebetulan itu di sekitar anggota PJS itu ada yang ada yang dapat fasilitasi dari Dinas Perdagangan untuk bermitra dengan pasar modern. Contohnya kayak Indomart gitu. Nah, itu kan kebetulan saya KTP-nya di Bantul. Kira-kira ada nggak ya link yang bisa saya akses untuk masuk ke situ juga gitu? Link kemana? Masuk ke pasar modern gitu. Ada. Di Bantul. Maksudnya mau ke mana ya? Ke Indomaret? Ke Alfamart? Iya. Iya. Mau jualan ke sana? Iya, mau bermitra lah. Jadi kayak masukin barang ke sana gitu. Kan saya lihat gitu di Indomaret, Alfamart yang di kota dan di Sleman, itu mereka ada spot khusus untuk UMKM seperti itu. Cuma saya lihat di Bantul ada. Oke, baik. Indomaret sama Alfamart itu kan se-Indonesia podo. Pasar modern yang seperti yang jalan sampean itu sama. Jadi walaupun itu ada di produknya orang Bantul, juga bisa dijual nanti di Sleman. Semau mereka. Nah, itu mereka biasanya ada kurasi produknya, Mbak. Nah, kurasi produknya itu biasanya mereka bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM. Jadi Mbak Odila Viola, jadi terdaftar dulu di Sibakul Dinas Koperasi. Nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti dipanggil. Oh, kebetulan udah daftar Sibakul juga. Dan kemarin kata teman yang masukin produknya ke Indomaret Kota, itu masukin produknya ke Indomaret itu harus sesuai dengan, Indomaretnya harus sesuai dengan KTP. Misalnya kayak mau masukin ke kota itu harus KTP-nya kota. Kalau mau masukin ke Sleman harus KTP-nya Sleman, kayak gitu. Ya, itu biasanya diatur oleh Sibakul Dinas Koperasi UKM. Tapi kalau saya Mbak Odila mau masuk ke yang di sini, nanti kita japrian aja. Japri, WA. Iya, kebetulan ini produknya kayak gini. Oke. Brownies kering gitu. Bantulnya mana? Kasongan. Oh, Kasongan. Baik, siap. Oke. Terima Wajahmu kasih. mirip Ayu Utami deh. Oh. Mirip Mama. Mirip Mama. Mau japri dong Bu Dewi, boleh. Mau japri itu ada Mbak Natalia. Bisa share juga. Oke. Sama-sama Mbak. WA saya nanti bisa tanya ke Mbak Yo. Silakan. Oke. Silakan. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Mbak Yo. Baik Bu Dewi. Sama-sama. Nanti saya share nomornya Ibu Dewi ya teman-teman. Jadi bisa japri langsung sama Bu Dewi. Kalau ada pertanyaan. Nanti tunggu jawaban dari. Mau nanya apapun boleh, kecuali nanya status saya sama mau pinjam duit. Saya mau nanya, Bu. Boleh, Pak. Mas Elang tuh. Silakan, Mas. Iya, ini kan saya juga kemarin barusan, ya nggak kemarin banget sih, beberapa waktu yang lalu daftar Sibakul juga. Cuman saya belum mendalami secara detail ya, cuman saya belum bisa melihat maksudnya Sibakul itu arah tujuannya itu apakah nanti koperasi ataukah untuk upload upload produk, karena soalnya kan memang ada upload produknya juga. Kemarin saya sempat upload itu terus nunggu kurasi seperti itu. Nah, itu saya belum cek lagi apakah udah lolos kurasi atau belum. Nah, atau ya itu tadi pertanyaannya, apakah memang Sibakul itu untuk koperasi atau untuk upload produk yang seperti Shopee dan lain-lain, atau bagaimana begitu mungkin. Baik, siap. Mas ini nggak difoto kok, Mas, masih agak lengkap. Nanti ada Mbak Yo yang mau motret. Oke, Mbak Jo yang moto ya. Nanti ada sesi khususnya, Bu. Oke, baik. Sibakul itu
Sibakul itu adalah sebuah platform yang itu dibikin oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Sebenarnya Sibakul itu tidak hanya sekedar upload produk, kemudian kurasi, tapi tidak. Jadi Sibakul itu sebagai platform untuk kemudian UMKM naik kelas, baik dari produknya juga benar, baik dari prosesnya juga benar, baik itu people-nya juga benar. Jadi pelatihan juga ada, pendampingan juga ada, untuk masalah legalitas juga nanti didampingi. Jadi kalau ikut Sibakul itu tidak rugi, karena Sibakul itu dibiayai full oleh dana keistimewaan. Jogja itu dapat dana IS itu 1,3 triliun dalam 1 tahun. Dan itu seringnya silpa, jadi kembali lagi ke pusat. Dan adanya Sibakul itu menjadi salah satu upaya dari pemerintah lokal DIY untuk menjembatani UMKM-UMKM yang ada di DIY untuk menjadi naik kelas. Gitu. Terus saran Ibu kalau setelah kita mendaftar Sibakul terus kita harus gimana gitu? Oke. Kalau saran saya, jenengan dolan yang Dinas Koperasi UKM DIY, ketemu karo jenenge Mas Wahyu, itu koordinatornya. Ngomong ini, Mas aku dikon karo Bu Dewi nih jenengan, ngono. Nanti kalau dia ngambek kan terus goleki saya. Jadi koordinator PLUT DIY itu namanya Mas Wahyu, silahkan ketemu dengan beliau. Nanti kalau misalnya ada pelatihan, mereka yang sudah daftar Sibakul itu secara berkala akan bergantian diundang. Oh, berarti lebih ke pelatihan ya, Bu ya? Latihan, pendampingan, pemodalan, nyari dana hibah, narik peralatan, nyari gratisan perizinan, dijak pameran yang Jakarta, dijak pameran yang luar negeri, dan banyak hal. Oh, gitu. Tapi biasanya itu orang-orang yang sering dolan yang dinas. Makanya sering dolan yang dinas. Gawe kaos ukurannya gawe kaos lengan pendek ukurannya XL. Tulisannya Bu Siwi kepala dinas, harus kayak Bu Siwi ngono, Mas. Menyuap secara halus ya, Bu. Iya dong, endorse. Iya. Tapi kita yang Pak Mulyadi ora iso deh. Awal produknya daging. Makanya nggak pernah ikut, Bu. Iya. Sakit Pak Mulyadi. Mas, kalau setahu saya, sependek pengetahuan saya, daging celeng itu tuh banyak dicari di Hong Kong. Mikir hilang kowe. Ya. Kalau misalnya kemudian jenengan iso gawe dendeng celeng gitu kan. Dendeng celeng kemudian iso dikemas yang bagus, awet gitu iso didol ning Hong Kong, Mas. Oh, siap. Itu kayak agendakan rombongan dolan ning dinas kayak caranya Mas Anton. Jadi gini, untuk kuliner yang itu memang misalnya ternyata di dalam negeri kok ternyata kurang, misalnya Mas Priyadi dodolan celeng sedino lagi entuk 5 juta, kepinginnya sedino entuk omsetnya 20 juta. Lah ternyata kemudian kita perlu menambah pasar kita, jadi tambah ke luar negeri gitu, Mas. Tidak apa-apa. Nanti kemasannya yang bagus gitu, Mas. Neng aku pengen ngicipi, jadi ini penasaran ya. Bu, organik. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Ada yang resen Ibu Dewi dari Kak Viola juga nih lagi. Halo, mau nanya lagi. Boleh. Apakah UKM itu harus berbadan hukum untuk mengajukan kredit di bank? Tidak. Berarti NIB bukan termasuk bukan termasuk surat hukum. Itu beda. Jadi badan hukum dengan NIB itu dua entitas yang berbeda. Jadi NIB itu nomor izin berusaha. Sementara kalau mengajukan kredit di bank itu harus punya NIB. Tapi NIB itu bukan badan hukum. Oh, berarti tidak harus berbadan hukum ya? Badan hukum itu apa menurut Mbak Viola? Lebih ke legalitas bukan sih? Bukan. Bukan.
Bukan, jadi gini, legalitas itu kan ada dua ya untuk produk ya. Untuk produk, kita bicara produk. Jadi izin usaha dan izin edar. Tadi udah saya terangkan ya. Izin usaha adalah NIB, izin edar itu ada PIRT, halal, haki, HACCP, MLMD, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk produk. Nah, ketika kita bicara masalah badan hukum, itu biasanya diperlukan manakala produk kita itu mau diekspor ke luar negeri. Jadi misalnya Mas Pri itu mau ekspor daging celeng bentuknya dendeng ke Macau atau ke Hong Kong atau mau ke Tokyo dan lain sebagainya, itu perlu badan hukum. Tapi kalau sekedar dodolan se-Indonesia dengan omset 1 miliar tidak perlu badan hukum. Yang penting produknya itu ada izinnya, ada legalitasnya. Oke. Ibu Natalia, tadi ada yang bertanya. Ini sudah cukup Mbak Viola? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Nah, Mbak Ayu Utami wajahnya mirip ya. Mbak Natalia, untuk masalah pengaturan keuangan, untuk sementara silahkan dicatat saja berapa rupiah yang keluar, berapa rupiah yang masuk. Itu saja dulu. Ya. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Ya. Siapa? Ya. Langsung saja, mungkin bisa langsung open mic, Pak Yosef. Oke. Malam, Bu Dewi. Ya, minum dulu, minum. Oke. Ini penasaran daging celeng, Pak. Nanti ke Mas Pri bareng saya aja. Boleh. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, si bakul itu saya baru dengar. Maklum nih. Si bakul itu kalau daftarnya di mana ya? Atau download di Play Store atau gimana? Ada di Play Store, di sibakul.id juga ada. Berarti di sana ya? Iya. Udah, Oke. tanya itu doang. Iya. Terus seputar pencatatan tadi kayaknya asik juga ya, karena saya juga belum pernah. Maklum pensiunan baru itu jadi baru memulai, jadi ya beda. Oh, Bapak udah pensiun? Sudah Bu, wis tuwir. Tak kira saya 36 ya Pak. Lebihnya. Jadi ini Pak, oke, pencatatan itu yang penting kita punya data. Walaupun sing mudeng awake dhewe nggak masalah. Ya. Dan pencatatan itu tidak harus kemudian kita menguasai digitalisasi. Itu juga tidak. Yang penting kita ada pencatatan. Jadi pencatatan dari bahan baku, kemudian pencatatan proses, pencatatan keuangan, pencatatan database konsumen, pencatatan database reseller, dan lain sebagainya. Dicatat, ditulis. Dengan itu berubah menjadi data. Kalau itu tidak dicatat, maka itu sekedar menjadi angan-angan. Kayak dari Dinkes juga minta itu ya saat ngurus PIRT itu. Betul sekali. Kalau tanpa catatan mereka nggak percaya. Ada catatannya lengkap kok Bu, di mana? Di sini ya. Ya. Ya mungkin nanti kalau pas ada waktu ngobrol bareng tadi saya nimbrung aja. Boleh? Ya. Sambil makan daging celeng Pak. Ya. Sambil makan daging celeng. Kayak siap tak kira nasi goreng telur. Saya juga belum pernah Bu, juga penasaran nih. Boleh. Celengnya Mas Pri belum pernah ini. Oh enak Pak. Ya, boleh. Tadi. Mbak Yu pernah nih. Nah. Nggak ada sih. Jadi. Saya Pak ya, kita sama-sama ke. Sementara itu. Baik, terima kasih Pak. Pak Jo itu apa? Bisnisnya apa Pak? Produknya? Sambal pecel Bu. Oke. Sambal pecel khas Blitar. Oh, sip. Cuman kelebihannya kan saya pakai sangrai, nggak goreng. Jadi lebih sehat. Itu value Mbak. Itu ya, value. Itu diterapkan di dalam kemasan. Ada di kemasan saya full sangrai gitu. Ada di sana. Kemasan itu ada 3, 1 kemasan primer, 2 kemasan sekunder, 3 kemasan tersier atau hybrid.
kemasan primer itu adalah yang menyentuh produk. Ya. Yang kedua, kemasan sekunder itu yang menyentuh kemasan primer. Yang ketiga, kemasan hybrid atau tersier itu adalah yang menyentuh kemasan sekunder. Ya. Nah, kemasan yang primer itu yang harus food grade. Nah, kemasan itu kemudian bisa memberikan nilai tambah bagi produk kita, manakala kemasannya bagus. Kalau misalnya kemasannya ngawur, kemudian gambarnya ngawur, ya nanti produk seenak apapun menjadi downgrade karena kemasan. Ya, betul. Gitu. Ya, ya untuk sementara itu sih beberapa masih dari teman ke teman gitu. Cuman rata-rata luar pulau yang pasarnya sementara. Pak, jangan mau dikirimi tahu bakso celeng tuh loh, Pak. Sama Pak Pri. Oh, siap. Siap, nanti tinggal kirim alamat. Tuh, saya kata Pak Anton Widiantoro, saya diminta ngirimin sambal pecel ke saya tuh. Oh, siap, Bu. Siap. Oke, baik ya. Mbak Yo, silakan. Ya, terima kasih. Ini ada Ibu Lina yang tadi sempat raise hand. Apakah jadi mau bertanya? Mbak Lina? Baik, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bu Dewi, Mbak Yo, teman-teman semua. Izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Lina, Sri Minil Bage. Ya, Sri Minil Bu. Produk saya kan produk basah. Produk basah. Kalau untuk yang produk kering sudah cukup jelas ya Bu, ya bisa go global, bisa go ekspor. Kalau untuk yang produk basah seperti saya yang masa simpannya tidak sampai 7 hari, prospek kedepannya gimana Bu? Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan catatan keuangan itu memang betul, saya sudah coba macam-macam aplikasi dari Lamikro, Siapik, Buku Warung, akuntansi UMKM. Ya memang kembali ke kita punya waktu untuk input atau tidak. Ujung-ujungnya biasanya nyuruh pegang input karena aduh udah garap orderan, udah kita kan CEO ya Bu ya, Chief of Everything Officer, semua digarap dewe. COE. Ya. Jadi dari mulai produksi, dari belanja, nyetok dan lain sebagainya, kita semua yang jalan, termasuk pemasaran, penjualan kita sendiri yang jalan. Nah, jadi kadang untuk input pencatatan keuangan tadi itu untuk keluar dan masuk, kadang ya ngomong sih nota iya belanja dikumpulkan, tapi giliran mau input kadang kok sudah habis waktunya. Kecenderungannya seperti itu Ibu. Kemudian terkait dengan produk saya yang menurut saya memang gluten free ya Bu ya, jadi tidak memakai tepung. Kadang saya agak susah, misalnya in case mau nitip ke toko oleh-oleh kemudian ada kurasi. Nah, biasanya saya terbentur di situ Bu, karena satu masa simpannya tidak lama, kemudian yang kedua produknya karena gluten free, kadang kemudian ada pertanyaan apa iya nanti ada konsumen mencari produk seperti itu. Seperti itu Bu. Itu bagaimana Bu sebaiknya untuk memperbaiki produk saya ke depannya supaya bisa masuk ke mana-mana. Baik, terima kasih Bu, selamat malam. Produknya apa Mbak Jenengan? Cake berbahan baku singkong Bu. Kayaknya saya pernah nyobain deh. Iya, betul. Nyobain waktu kurasi Gia itu bukan sih? Di mana ya? Saya juga lupa itu. Kurasi itu loh, kayaknya kurasi produk yang Gia ya. Kalau nggak salah, iya Bu. Tapi saya lupa. Tapi saya ketemu Ibu pernah. Oh ya, oke baik Mbak. Gini, pentingnya survei ketika kita mau membuat sebuah produk itu menjadi penting karena bisa jadi produk yang menurut kita enak itu ternyata konsumennya sidik Mbak. Nah, ceruk pasar yang sedikit itu kemudian kita cari. Kalau memang kemudian value dari produk kita itu dicari oleh pangsa pasar tersebut, ya itu golek jono. Jika kita memang mau kekeh dodolan produk kuwi.
gitu. Di mana ya? Apa namanya? Gudeg Yujum itu masa simpannya tidak sampai 7 hari, Mbak. Tapi kan laris. Oke. Satu itu. Yang kedua, gudeg Pawon itu tidak mengenal gudeg kalengan. Dia tidak mengenal gudeg yang pakai kendi. Tapi dia hanya melayani orang yang hadir di situ, maaf di situ, dan dibungkus aja. Dan yang nyari banyak sekali. Karena apa? Produknya itu sesuai dengan keinginan dari konsumen. Nah, pertanyaannya kemudian, sak janjane produkku ki digoleki konsumen kok ora yo? Gitu Mbak Lina. Kalau memang kemudian mau tetap gluten free dengan produknya adalah singkong, semisal aku nggawe cookies wae piye yo? Atau semisal aku tak nggawe kaya good time kae piye yo? Gitu. Misalnya saja. Atau kemudian aku tak bikin combro tapi yang frozen aja gimana ya? Ini hanya contoh saja. Karena kalau kemudian ternyata kita mengedepankan, aku soalnya orang duwe, aku pingin dodolan iki, tapi produknya apa ya? Itu yang pertama. Alternatif kedua adalah, saya adalah seseorang yang tidak punya pemasukan yang lain kecuali jualan ini. Kalau gitu produknya yang ditaruh dulu, yang penting kita dapat cuan. Apakah yang itu atau yang mana? Nah, itu perlu ditelisik lagi, Mbak. Dengan cara apa? Dilihat di BMC-kan. Besok kalau misalnya kemudian sudah ada mentoring dari saya, nanti kita belajar mem-BMC-kan produk kita. Biar kita tahu sejauh mana sistem dari hulu ke hilir dari produk kita. Gitu Mbak Lina. Gitu. Kapan-kapan kalau misalnya kita ketemu offline, tak ngicipi ya produknya ya. Monggo. Terima Tapi kasih, menerima Bu. feedback loh Mbak. Atur nuwun. Sami-sami Mbak Lina. Monggo Mbak Jo. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita sudah punya sebaran usaha teman-teman PJS juga, Bu. Jadi nanti saya kirimkan linknya ke Ibu ya. Ada di ini, ada di apa namanya komen juga. Jadi nanti kalau misalnya ingin pergi ke kedai celeng misalnya Ibu ya, terus kita mau ketemuan di sana, nah itu bisa diklik aja di sebarannya usaha PJS, nanti di situ nyambung ke apa namanya Google My Business. Oke. Sip. Nanti juga ada kan Bu rutenya. Gitu. Jadi kita sudah PJS sudah membuat sebaran usaha seperti itu. Siap. Keren sekali PJS. Ya, kerjasama juga Ibu. Jadi untuk mempermudah teman-teman untuk mengunjungi, misalnya kita butuh kaos dari Mas Elang gitu kan, nanti langsung ke tempatnya Mas Elang, klik aja di sebarannya itu. Siap. Baik, kalau misalnya ini teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi atau ingin bertanya via Japri biasanya? Biasanya malu. Bu Dewi. Baik Mbak Maulina. Ya. Maulina keripik. Oke. Ini kan produk saya keripik. Sedangkan minyak goreng itu kan naik loh, naiknya banyak banget. Itu mau menaikkan harga itu gimana ya? Soalnya kan itu persaingan pasarnya juga banyak banget toh Bu Dewi. Terus nanti misalkan gramasinya aja dikurangi Mbak. Kalau kemarin saya kirim ke Indomaret itu nggak bisa dikurangi gramasinya itu Bu. Oh, kalau ke Indomaret ya jangan dirubah. Kalau Indomaret ya tetap aja. Kalau yang lain-lain kok gramasinya aja yang dirubah. Oh gitu ya Bu ya. Oh ya. Bu, kapan-kapan kalau ada pelatihan yang HPP boleh dong Bu. Saya mau ikut. Itu aja mentoring itu aja. Mentoring yang nanti ke PJS kita ajari HPP. Kapan offline gitu nggak apa-apa. Sekarang offline udah boleh kok. Ya Mbak Yo ya. HPP itu gampang banget. Ya bisa. Iya. Makasih ya Bu. Sama-sama Mbak Pauline. Oke. Monggo Ya, Mbak Jo. ada lagi pertanyaan ini?
Ternyata untuk mengulik bisnis itu nggak ada habisnya ya Bu ya. Ayo kapan pelatihan offline tentang HPP? Lu ben langsung jebret kabeh ngono, Mbak. Itu juga jadi problem saya Ibu. Kalau karena kan kalau saya itu kayak banyak banget apa istilahnya step-stepnya itu kan karena ada reseller freelance marketing juga untuk bindulnya gitu. Ada saya 2 hari Bu ngerjain waktu inkubator. Saya ikut inkubator bisnis itu 2019 sama yang terakhir 2021 kemarin. Itu juga 2 hari itu bergadang cuma ngitung HPP-nya mau tak jual berapa, ini jasanya gitu. Ternyata. Nah, yuk agendakan yuk HPP yuk. Tuh, itu dong kalau ada mentoring HPP tuh pelatihan aja berapa orang gitu. Kalau HPP 40 itu langsung. Online apa offline ini Bu? Offline boleh, kalau online masih kurang anu ya Mbak, kurang. Oh iya Bu. Tip kalau offline sekalian nanti pada bawa produk, jadi saya sekalian bisa mengkurasi produknya. Ya, yes. Oh ini banyak banget yang mau. Oke, diagendakan ya. Nanti tim UPP akan mengagendakan kira-kira kapan waktunya. Jadi biar nggak tabrakan juga sama acaranya UPP untuk spiring bulan depan ya. Jadi biar segera. Ini harus segera ya Bu ya. Kalau nggak segera tuh ininya gregetnya nanti kurang. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau misalnya mau ada pelatihan HPP pas Ramadan tidak apa-apa Mbak. Oh iya, seminggu lagi ya Bu ya? Tidak apa-apa. Apalagi kan biasanya kan kalau teman-teman UMKM itu kan ketika puasa itu kan juga pada jualan kan walaupun tidak ikut puasa. Nah itu biasanya bingung masalah HPP apalagi ini sekarang semuanya naik ya. Gas saja yang 12 kg sekarang 200.000 itu. Pokoknya kudu semangat, sehat semangat, sugih berkelimpahan orang diutang, ditakeh. Amin, tak aminin nak gue. Amin, namanya paling keras. Baik. Baik. Sepertinya cukup sekian. Ibu untuk acara spiring kali ini sangat menarik sekali dan terima kasih sekali. Diskusi pada malam hari ini itu membuat kita benar-benar harus berpikir bagaimana kita harus mengkurasi usaha kita. Ya. Untuk sebelum mengakhiri acara, sekiranya saya mengucapkan juga terima kasih kepada yang sponsori acara kali ini yaitu dari PSE Jogja Timur. Terima kasih atas supportnya sehingga kita bisa sama-sama mengadakan acara spiring bersama Bu Dewi. Gitu. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri juga kita foto bersama. Kita bisa foto bersama. Monggo yang belum di-on kan kameranya bisa di-on kan dulu. Ayo, Mencam. On di. Sudah pakai kaos bakule aku, tak apa-apa. Wah. Ada 2 halaman. Ya. Ya, ini semuanya Bu Dewi semua, Bu Natalia. Iya. Ayo sekarang gini ya, UMKM naik kelas. Tangan kanan ke atas. Ayo, UMKM naik kelas. Tangannya Pak Priyadi. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan mengarah ke atas. Ya. Ya. PJS. 1, 2, 3 halaman pertama. Sebentar. Tunggu sebentar. Bentar. Ini yang halaman kedua. PJS. Kira ngerti ya ning halaman berapa lagi? Ya, terima kasih. Oh wes, ya. Kasih. Terima kasih saya ya. Closing dari saya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Closingku dulu, closinganku dulu. Ditunggu kelas. Ya. Oke.
Oke, Sing yang teman-teman off sekalian, mic dulu. terima kasih sekali atas kesempatannya berbagi diskusi pada malam hari ini. Saya jadi tahu bahwa ternyata ada celeng organik dan itu yang bikin saya terkejut ya. Oke, baik. Terima kasih sekali PJS, terima kasih sekali Mbak Kristina Dewi, terima kasih sekali Mbak Jo dan Mas Elang dan teman-teman sekalian atas sharingnya, atas ilmunya pada malam hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain waktu, mudah-mudahan segera diagendakan offline, terutama untuk offline HPP. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu. Sampai ketemu. Matur nuwun. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi, Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Sepiring pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Yu sudah memoderatori Sepiring hari ini sampai selesai, semuanya lancar, pertanyaan terjawab, banyak menambah pengetahuan dan wawasan. Juga tadi saya mengulangi, kita mengucapkan terima kasih kepada Romo Billy dari PSE yang mensupport acara Sepiring ke-10 kali ini, sehingga semuanya berjalan dengan lancar juga. Mungkin dari pengurus inti, pengurus PJS ada pengumuman? Mas, saya izin live ya. Oh iya Bu Dewi, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mari. Kalau tidak ada berarti saya tutup ya acara malam hari ini ya. Jadi kita makasih Mas malam hari ini dengan berdoa. Makasih Mas. Ya. Berdoa dulu Pak De. Oh iya siap yuk. Mau memimpin doa enggak Pak De? Enggak, udah pernah. Oh Yang iya lain? ya. Mari doakan saya pimpin secara Katolik, yang lain dimohon untuk menyesuaikan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan acara pada malam hari ini untuk berjalan dengan lancar. Kami sudah belajar banyak hal pada malam hari ini mengenai pola pikir menjadi seorang wirausaha. Terima kasih atas sharing-sharing yang sudah terjadi, atas penambahan wawasan yang boleh kami terima pada malam hari ini. Berkatilah, semoga apa yang kami upayakan dan usahakan dapat berguna bagi usaha kami ke depannya. Berkatilah orang-orang yang membantu untuk mensupport kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga berkat-Mu selalu melimpah kepada mereka. Berkatilah juga kami semua yang setelah ini akan beristirahat. Semoga kami dapat istirahat dengan nyenyak dan semoga besok pagi dapat bangun pagi dengan segar. Amin. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu sungguh melimpah kepada hidup kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, keluarga dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Mas Pri, alamatnya Mas Pri, Solali. Alamatnya warung. Ayo, lah sedane nggonku. Ayo,